Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudara seiman sekeyakinan, hafizakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kami dari Majelis Hamalatul Quran dapat kembali melaksanakan agenda mingguan setiap malam Jumat, menjemput malam Jumat Barakah sebelum menjemput berkah yang lain. Nanti ada waktunya kami dapat melanjutkan agenda mingguan kegiatan tahsin Al-Quran bersama ustadz-ustadz yang luar biasa. Ya, tidak kenal usia, tidak kenal umur, tapi semangat girahnya belajar luar biasa. Bagi aplikasi dari hadis Rasulullah SAW, "Watlubul ilma minal ahdi ilal lahdi." Tentulah ilmu sejak buayan sampai dengan ke liang lahat. Tambahannya ada hal yang sangat menarik untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Kebetulan pada hari ini ada momen spesial. 22 Desember 2022 kita memperingati Hari Ibu. Makanya tidak heran dari pagi, dari tadi malam, pagi, sore sampai hari ini beranda media sosial ramai dengan ucapan selamat Hari Ibu. Mudah-mudahan penghormatan, kebaktian, kemuliaan seorang ibu tidak hanya kita gembar-gemborkan lewat media sosial, tapi dalam praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Makanya pada kesempatan malam hari ini kita akan bicara sosok ibu, sosok perempuan Ustaz Nasir. Ya, kita awali. Ya, saya baca sebuah saya membaca dari tadi malam ini, nanti ada hubungannya dengan Hari Ibu dengan perempuan, bahwa perempuan, istri-istri kita, istri-istri solihah kita yang juga seorang ibu, istri-istri solihah kita yang menjaga kepatuhannya, menjaga pandangannya, menjaga puasanya, menjaga sholatnya, besok di hari kiamat di surga akan lebih cantik dari para bidadari surga. Dia akan menjadi ratunya bidadari surga. Ustaz Nasir luar biasa, akan menjadi bidadari, ratunya dari bidadari surga, hurun ain. Bahkan dalam sebuah tulisan dijelaskan bahwa kecantikan istri-istri, wanita-wanita surga yang berasal dari istri-istri solihah di atas dunia 70 kali lebih cantik dari para bidadari surga. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita diberikan istri-istri, perempuan-perempuan yang besok kelak akan bisa menjadi ratunya daripada bidadari-bidadari surga. Maka tentunya peran suami sangat penting untuk mewujudkan semuanya. Baik, ya. Amin, ya. Maka sekarang kita akan minta pandangannya satu persatu ini. Pandangannya tentang sosok seorang perempuan, sosok wanita, sosok ibu dalam pandangan masing-masing, karena kita semua pernah menjadi anak, walaupun saat ini kita sudah menjadi kakek dan nenek. Kira-kira apa pandangannya tentang sosok seorang ibu? Seorang ibu, sosok yang luar biasa, yang dalam catatan sejarah banyak kita lihat. Kita ambil yang paling dekat saja, salah seorang pahlawan nasional asal Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sultanul Aulia, yaitu guru besar kita semua, Al-Maqfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Bisa jadi keistimewaan, ketokohan, nama besar beliau saat ini karena doa dari seorang ibu. Karena seperti yang sering kita diceritakan oleh guru-guru kita, orang tua kita, saat beliau belajar di Madrasah As-Salatiyah, madrasah yang tertua di Mekah Al-Mukarramah, hanya sedikit, hanya singkat doa dari Hajjah Halimatus Sa'diyah. Hajjah Halimatus Sa'diyah, perempuan solehah, wanita solehah yang berasal dari Punak Jorong Kelayu, yang kelurahan kita saat ini. Mudah-mudahan ilmu si barakah. Mudah-mudahan kamu mendapatkan ilmu yang barakah kalau di Indonesia kan gap. Bahkan diceritakan ada satu hari ketika saking tergesa-gesanya takut terlambat, Syekh Zainuddin Abdul Majid kecil ini, sagap kecil ini, lupa meminta doa kepada ibunya, maka disuruh balik oleh ibunya. Gap kanjen kuhan doa yang anta. Maka keluar lagi doanya yang begitu singkat. Gap, mudah-mudahan ilmu si barakah. Mudah-mudahan kamu mendapatkan ilmu yang barakah dan bisa jadi kesuksesan, kemuliaan yang didapatkannya semasa hayatnya dan sampai hari ini, gelar Sultanul Aulia, predikat pahlawan nasional, semuanya karena
doa seorang ibu. Nah, langsung saja ini momen spesial Hari Ibu. Sebelum kita bicara perempuan secara umum, kita minta pandangannya tentang sosok ibu. Ya, mulai dari Ustadz Muhammad Zainuddin Husaini Kiha SPDI. Dia seorang marbot ini, luar biasa ini, tapi sehari-hari juga aktif di bidang pendidikan. Ya, pagi sore insya Allah awal ilmin yuntapau bihinya jalan insya Allah. Di samping menjaga waktu salat 5 waktu di Masjid Babul Khair, Embung Basari, Kelurahan Kembang Sari. Singkat saja Ustadz Zainuddin Husaini, ya, bagaimana pandangannya tentang sosok seorang ibu, seorang ina, ya, umi ina ibu. Ilaihi falyatafaddal mazkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Para asatiz yang kami hormati, kalau kita mengenang yang namanya sosok ibu, kalau saya menyebut kata-kata ibu tidak bisa keluar kalau saya. Apalagi kalau kita dengar salah satu hadis nanti yang mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Sampai di mana kebaktian kita, penghormatan kita kepada ibu itu sangat menentukan kita selamat dari dunia sampai akhirat. Kalau sekarang kita lihat ibu kita yang sering ngomel, ibu kita yang sering marah-marah, itu semua pertanda dia menyayangi kita. Jadi bagaimana kita berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kebaktian kita berusaha untuk senantiasa mendoakan, saat kita berbakti mendoakan ibu kita terutama, supaya kita selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Ya, kami sampaikan kepada Ustadz Muhammad Zainuddin Husaini, dan ada Ustadz kita ini, saya yakin ilmu-ilmu kebijakan yang begitu bijaksana, kalimat bijaksana banyak yang ada pada beliau ini. Mumpung kita jarang bertemu ini kan, mudah-mudahan sepatah dua patah kata 2-3 menit dari beliau sangat kita butuhkan untuk mencerahkan pikiran hati kita, untuk meningkatkan rasa hormat dan kebaktian kita kepada sosok ibu yang telah melahirkan kita. Ustadz Fauzali, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang sosok seorang ibu, seorang ibu, merebasan ke atau merebasan Ustaz Husain kalau bila tidak terbau membahas secara maksimal atau secara detail atau yang berdekati dengan makna bagaimana seorang ibu, melainkan seorang ibu itu dapat kita rasakan masing-masing.
ketika kita itu berusaha untuk berbakti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanyakan oleh seorang sahabat, berpasan ke saya aku berbakti. Pertama, Rasulullah ini, si kedua ini, si kedua ini, si keempat ampunan. Begitu besarnya, begitu agungnya seorang ibu, sampai 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ibu. Sangat luar biasa seorang ibu. Tidak main-main seorang ibu. Seorang ibu melahirkan generasi-generasi luar biasa, termasuk Nabi kita bersama Muhammad Rasulullah. Jadi tanpa seorang ibu tidak ada arti apa. Ibu itu adalah sumber segala berkah. Ibu itu adalah sumber segala doa. Itu sangat berbahaya. Ibu ini adalah sumber lekan segala macam malapetaka. Malah hadis Nabi kita urusan Muhammad SAW. Bidona ini ada murkan ini ada. Betapa besar pengaruh fungsi ataupun kiprah sosok seorang ibu, yaitu jadi hamba-hamba Allah. Tanpa seorang ibu tidak terbuat jadi apapun, tidak terbuat jadi manusia. Karena kan ibu doang kita bersumber lahir, kan tuh kita datang. Nabi Isa alaihissalam seorang ibu, kan seorang ibu. Nabi Adam doang langsung dan dia pun akan merasa kesepian tanpa seorang ibu. Akhirnya piangnya lah. Jadi intinya segala macam apapun ini sempurna dan disempurnakan, diberkati dan mendapatkan keberkahan itu dari seorang ibu. Kebaktian mengundang kita berbakti seorang ibu. Dari kita mungkin untuk membalas kebaikan-kebaikan mereka. Mempindang lekana mengandung kita seperti mengandung kita. Terus bertambah pula. Begitu susah payah dengan sabar, dengan penuh harap dan cemas, sangat kejengkonan harap-harap kita menurut lahir. Padahal di balik semua itu nyawa Tuhan, dan mereka itu adalah rela. Jadi nanti ini sumber lekan segala kerelaan, ketulusan luar biasa kasih sayang. Si kedua begitu susah payah, mengandung. Ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun. Imam Asy-Syafi'i sampai 4 tahun dari kandung. Kemudian kita lahir luar biasa. Perasaan bahagia bercampur perasaan luar biasa sakitnya, yang sampai kapanpun seorang laki-laki tidak akan pernah merasakannya. Enggak ini doang merasakan. Begitu besarnya siaran kasih sayang seorang ibu. Kemudian si ketelu, setelah kita lahir, beliau seorang ibu ini selalu menemani siang dan malam. Tidak tahu arang tidur. Seorang suami tidak bisa melakukan hal yang demikian. Inilah keunggulan, inilah keistimewaan seorang ibu. Begitu kita lahir, aku menjaga kita di rumah dendek kena, di rumah dendek ketika si berangkat segala macam, di rumah dendek nangis. Luar biasa berharganya siaran seorang ibu.
Begitu kita nangis, langsung kita diberikan air susunya. Yang semuanya itu seorang laki-laki, walau bagaimanapun, tidak bisa melakukan. Nah, jadi, tanpa panjang lebar, dia negosikan mengungkapkan, ibu ini adalah sumber lekan segala-galanya, sumber kesempurnaan, sumber kesuksesan, sumber keberkahan, sumber doa, sumber ilmu dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya. Na'udzubillah. Jadi demi baik kita berangkat atau terdatang atau tertumpuk tunuh merupakan sumber lekan segala macam, maka kita ke dengan penuh. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Nah, ini sesi perlu kesampaian tentang sosok seorang ibu yang kiranya lidah ini tidak akan mampu terus membahasnya ataupun menerjemahkannya, memaknainya secara detail seorang ibu, tentang seorang ibu, melainkan hati si hamba yang mampu menerjemahkan di dalam kehidupan ketika seorang ibu itu masih bersamanya ataupun seorang ibu sudah pergi atau sudah meninggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sampai ke Ustadz Nasir dan Ketua Majelis ini, ya Ahmad Rory ini cukup satu kalimat dua kalimat untuk menggambarkan sosok ibu ini. Timur bahasa Sasak. Ya, ibu itu seperti apa ini? Ya, tidak apa-apa 1 menit. Cukup satu kalimat Ahmad Rory. Ya. Saran ibu ini mun terlanjut tamu nebelo kita bahaya bentuk ni nabusugun saran tetap saran ibu ni wah luar biasa ke dia nabusi kita Dia nebuik cerita angka tidak akan habis untuk diceritakan. bajuran itu barat balik Ya, nabusugun saran te itu mengkapang segala-galanya. Bisa pula antar sematawan ko gana si wah jeng kemuk ngidok lampak ni saran ibu ini. Di nara si semal si menulinan si aku. Kena aku palang beli. Selina di nara semal nara milik seperti rupa apa sampai tupak ya dia nak milik. Bisa aku yang ke bunyi dok lampak ni. Cari ni nanti muli yang nendak je bu sampai nengkau sundik kuda ni lalu berkapal tak nendak di wat laut sampai kuilang pupangnya nendak pisan di wat laut sampai ngono-ngono kurang pengalaman nanti ku mau siang katin saran di nanti kena di orang minta nali suku kitab orang aran tuan guru Haji Abdurrahman aran Haji Ameng nalai inana si Haji Manan Keluyu Medan bapak tuan sok kita buka ngalai tepi ini apa kita angita untuk kana ini mumbe yang pun kana ini era beli na au murah rezeki na kana ini lagu santong naliwat lagu dia ndak sadik ya
sampai mana-mana. Misal ku hilang apa bu dia, mana bu yang dah. Sampai mana-mana kan, cara tuan guru Haji Abdul Rahman mulai buat saran tepiak ini. Bukan sampai nak hukum tenti ongkat. Dapat ku hilang pun dak bisa diwat laut. Oh, pergi ke tadi kita tahu kan. Cara hina ni munah ngendek. Cuma entah sekedar ini kita kesampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua majelis juluk ini 1-2 menit. Anti beliau yang nutup panjang lebar dengan dalil-dalil. Ya. Silakan Ustadz Muhammad Hasbi As-Siddiqiyu SPD, ya, Ketua Majelis Hamalatul Quran. Ketua dia, ketua majelis ini. Masya Allah. Itibak saja sudah. Kalau sudah boleh jawab. Tidak, nanti Ustadz Nasir terakhir. Ketua sedang megang kamera. Masya Allah. Luar biasa. Terkait dengan ibu, ingat saya kisahnya. Nah. Siapa yang dulu pada zaman Rasulullah sampai dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah? Uwais Al-Qarni. Iya. Subhanallah ya. Uwais Al-Qarni ini salah satu kemuliaannya adalah tidak pernah dia bertemu dengan Rasulullah, tetapi dia terkenal, dia dikenal oleh Rasulullah. Tidak pernah bertemu tapi dikenal. Sampai sempat dia ikut dengan kabilah ke Mekah menemui Rasulullah, tapi saat itu ibunya mengatakan pulang belum ketemu, belum bertemu dengan Rasulullah, pulang, saking bakti. Kemudian itu salah satu kebaktian Uwais Al-Qarni. Kemudian dia ini apapun izin sama ibunya yang dia lakukan, dan ketika dia pingin saat itu haji, jadi salah satu caranya harus diikut dengan orang tuanya kan, ibunya. Kalau dia tinggalkan nggak bisa. Oh, pasnya gimana gitu. Dia memelihara keledai itu ya, bolak-balik hutan, subhanallah ya. Itu salah satu tarbiyah pada dirinya, pendidikan pada dirinya agar dia kuat secara fisik dan kuat juga secara finansial ketika dia menjalankan ibadah haji. Dia kuat fisiknya, bisa menggendong orang tuanya. Ada dua hal yang perlu kita teladani dari beliau ini, yaitu baktinya kepada ibunya, kemudian kuatnya cintanya kepada Rasulullah, sehingga penduduk bumi tidak terlalu mengenalnya, tapi penduduk langit sangat mengenalnya. Uwais Al-Qarni. Dan sampai ketika pemakamannya, keluarganya sendiri atau tetangganya, masyarakatnya, entah dari mana gitu ya, berdatangan. Ada yang menyolatkannya, menguburkannya gitu. Saking banyaknya hadir. Kemudian salah satu kelebihannya juga, sampai Rasulullah berpesan kepada Ali, Umar, pada para khalifah,
kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, ciri-cirinya dia tahu bahkan ya. Seperti itu. Maka mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Dia biasa di pandangan manusia, tapi luar biasa di pandangan Rasulullah SAW. Itu mungkin salah satu bagaimana teknis kita atau rahasia kesuksesan seorang hamba ketika dia berbakti kepada orang tua, terus menautkan cintanya kepada Rasulullah, seolah sukses di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengapa tidak dikenal oleh orang di bumi, tapi terkenal oleh orang-orang yang ada di langit. Selanjutnya ini Ustadz Muhammad Nasir KH SPDI. Bagaimana pandangannya tentang seorang ibu? Di samping saya juga, mudah-mudahan beliau nanti yang memperjelaskan ya, bahwa surganya laki-laki tetap berada di bawah telapak kaki ibunya. Itu ungkapan kayaknya. Tetapi surganya perempuan, karena bagaimanapun perempuan adalah ibu, tetap berada di bawah telapak kaki suaminya. Luar biasa Ustaz. Saya yakin banyak tambahan dari beliau ini. Ada syair, mungkin ada kalimat bijak, ada tasawufnya, ada fikihnya, ada akhlaknya, semuanya akan masuk insya Allah. Ilahi falyatafaddal mazkura. Ustaz Muhammad Nasir KH SPD. Penutup ini. Closing statement. Kalau dibahagia nih. Langsung ya Ustaz tadi. Ini Ya, langsung. Zaman terbahasi aja kan yang ngetutup. iya, iya. Ini ya, termasuk macam ini. Lagu marasin kapal oleh para Ustaz Siberul memang luar biasa. Cuma di sini ada suatu keistimewaan, ada khususiyah yang Nabi SAW sampaikan secara gamblang. Dalam satu hadis Nabi mengatakan doa ibu ke doa Nabi ala ummati. Ini kan spesial sekali. Iya, iya. Ini suatu spesial yang ditujukan kepada ibu. Doa ibu seperti doa Nabi terhadap umatnya. Luar biasa kan? Masya Allah, luar biasa sekali ini. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi di sini itu merupakan suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada ibu. Maret nanti apa namanya? Sejenis maret itu ada kelebihan tersendiri. Karena kalau mengkaji dari awal dari segi kelelahan, pelatihan, kesabaran, tentu ibu di sini kan. Nah, makanya secara gamblang Nabi memberikan suatu keistimewaan. Namun di sini sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa ketaatan kepada orang tua, terutama pada ibu, memang dalam hadis Nabi mengatakan yang pertama ibumu, kedua ibumu, ketiga ibumu, sampai yang keempatnya baru bapakmu. Di sini konteks hadis ini mungkin ini perlu kita klarifikasi kembali. Ya, perlu kita artinya ketaatan itu harus kita kaitkan juga dengan zaman, situasi dan kondisi. Misal kalau sampai digambarkan begini, seandainya dalam suatu waktu yang sama, ayah dan ibu memerintahkan kita kan dalam waktu yang sama, tempat yang sama, situasi kondisi yang sama. Nah di sini perlu kita kita perhatikan juga di sini. Ya, misal kan begini dia. Misal saya gambarkan saja. Seandainya umpama berita balik sudah rurung, umpamanya kan sudah rurung. Contoh narak dengan tabrakan ini seperti kalau saya ada logika begini, gambaran begini. Ada dengan tabrakan, manteng ini ke empun dengan ini masakan dengan ini. Sementara di waktu itu juga ibu kita mengatakan beli angkut vaksin. Dan satu bahasa ada perintah yang sama. Jadi di sini kita lihat juga
seandainya kalau tidak tolong orang itu malah makin parah juga dia kan. Nah, jadi di sini perlu kita kaji yang kita dahulukan di sini. Kalau menurut saya pengkajian saya itu dahulukan perintah bapak atau ayah. Walaupun ada hadis di sini mengatakan ibumu, karena dilihat dari segi situasi dan kondisi ini. Nah itu kalau menurut saya, kalau kita kaji hadis ini. Tapi seandainya kalau dalam waktu yang sama juga, makanya kalau hukumnya di sana dalam hukum Islam itu kan selalu memberikan hukum itu harus sesuai dengan kondisi dan waktu kan. Itu kan hukum Islam itu kan kayak begitu kan, dia harus selalu berubah dengan situasi dan kondisi. Nah ini kalau kita kaji dari segi usul fikihnya kan. Nah jelas kan itu sudah ditemukan lah ketua majelis kan. Nah, itu kan. Nah ini kalau menurut saya aja. Nah tapi ada pun di sini saya melihat kembali bahwa yang namanya ibu di sini sebenarnya Allah sudah siapkan kepada kita kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan itu sudah ada ini, sudah ada pada ibu kan. Redallah, ridal walidain. Ini kan redanya Allah terletak pada kedua orang tua, bukan hanya pada ibu, bukan hanya pada ibu saja, dan bapak juga kan. Nah ini kalau kita mengacu ke sini, makanya di sini ketaatan kita selama orang tua, selama ibu kita tidak menyuruh kepada yang maksiat di sini, maka wajib untuk ditaati kan. La ta'ata li makhluqin bil khaliq, kan tidak ada ketaatan kepada satu makhluk Allah kalau mengajak kepada kemungkaran, kemaksiatan. Jadi selama perintah beliau orang tua kita wajib kita taatikan, wajib untuk ditaati. Nah perkara mengenai apakah seandainya kalau orang tua kita non muslim atau berbuat fasik, apakah wajib hukumnya birrul walidain itu wajib kan. Entahkah dia non muslim ataukah dia berbuat fasik kan wajib untuk hormat, tapi sekedar hormat kan. Kita berbuat baik kepada orang tua kan wajib disampaikan. Itu aturan agama. Jadi kesimpulannya Satli, kalau kita bahas satu persatu mengenai orang tua, terutama ibu ini, silakan antum buka dalam suatu kitab. Kalau nggak salah kitabnya itu ada namanya di dalam Nasul Libat itu ada di sana Ustaz Zaniyah. Ada di sana Nasul Libat atau Nasul Diniyah itu. Kalau nggak salah itu salah satu kitab itu ada di sana. Hanya banyak makalah-makalah tersendiri di sana. Kalau nggak salah Nasul Libat ya Ustaz Zani. Kayaknya begitu dia. Nah, mungkin ini aja Ustaz. Terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Nasir Kiha SPDI yang telah menyampaikan pandangannya, pencerahannya terkait ibu ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini ibu wanita diberikan kemuliaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi tempat diulas juga sekaligus pencerahan tentang ummi. Asbabul urut. Kalau hadis ya kan? Ya. Bisa jadi pengulangan kata-kata itu juga sebagai sebuah penghargaan kepada sosok ibu akan kelelahannya, kemuliaannya, perjuangannya dalam membesarkan anak-anaknya. Tapi dalam situasi tertentu bukan berarti perintahnya yang harus didahulukan, apalagi menghadapi kondisi-kondisi seperti apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nasir Kiha SPDI tadi. Yang jelas ridallah fi ridal walidain wa sahatallah fi sahtil walidain. Ya, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, ya, kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Mudah-mudahan istri-istri kita, ibu-ibu kita, wanita-wanita dimanapun berada bisa menjadi wanita-wanita yang kelak akan bisa menjadi ratunya para bidadari sorga. Ya, amin 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 ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan para ratu bidadari sorga itu adalah istri-istri kita yang ada di rumah yang sekarang dan istri-istri yang akan datang bagi yang ingin nambah. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.